Nggak bisa masuk. Ini langsung kan? Kita berdiri langsung kan? Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Bagi jemaat yang berada di gedung gereja dan yang berada di rumah masing-masing. Pada saat ini kita bersyukur bersama-sama dengan pelayan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB Bethesda mengucapkan memasuki usia pelayanan yang ke-40. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Lucia Tosuta Pelima. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah menggiring kita memasuki suasana yang penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita seringkali terusik dengan kabar berita tentang banyaknya orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, dan sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, marilah kita menenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya, bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik dari saling menguatkan. Marilah kita menyambut syukur dan sukacita merayakan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak di jemaat masing-masing dengan mendengarkan kesaksian dari Persekutuan Kaum Bapak. Persekutuan Kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Setiap pergumulan dan setiap cobaan,
bersama kaum bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini. Dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa, kita kembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan di tengah dunia yang terus berubah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan yang diberkati olehnya, dalam persekutuan kasih, semua yang ada di tengah keberadaan di ruang ibadah ini, dan semua jemaat yang berada di setiap rumah, mari kita satukan hati, kita arahkan diri kita dalam mendasari ibadah ini dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nas pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari kitab Injil Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami, tambahkan dan kuatkan iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia, dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, dan tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lindungilah yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebas. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dalam berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar.
Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kuasa, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, barulah hidup kami. Amin. Dengarlah ya Tuhan, Kami berseru, dengarlah ya Tuhan, kami berseru, ya Tuhan kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. syukur kepada Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang buta berterang, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku tak lepas, berkat anugerah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan,
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian pujian pada saat ini akan disampaikan oleh paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku jadikanku Allah dalam umat-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dan ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Siapa kita? Mana dia? Ini dia. PKB Bubar. Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur menikmati pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang nyata atas kami lewat pelayanan yang dapat kami wujudkan. Teristimewa di saat kami menyatakan syukur di tengah sukacita persekutuan pelayanan dari Pelkat PKB. Tuhan melengkapi sukacita yang ada dan memberkati persekutuan kami untuk menghayati kebenaran firman Allah, untuk diarahkan, dimampukan melaksanakan tanggung jawab kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan arahkan kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri dan sedia mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-18 yang menyatakan, Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan sependapat dengan statement disampaikan ini bahwa hidup ini berharga dan bertujuan kekal. Kenapa dikatakan berharga? Karena hidup ini adalah karunia Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan adalah baik dan istimewa. Tuhan menciptakan dan membuat kita hidup supaya kita menjalaninya bersama dengan Dia ke tujuan kekal darinya. Hal selanjutnya, bahwa hidup ini hanya satu kali. Tetapi dia berakibat kekal. Hidup ini hanya satu kali. Tidak ada fotokopinya. Hanya satu kali kesempatan. Kita harus menjalaninya. Kita harus mengisi. Kita akan menuai akibat dari apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang ingin disampaikan Yesus dalam pembacaan pada saat ini. Disampaikan kepada murid-muridnya, dan ini juga yang mau disampaikan di dalam diri kita melalui perumpamaan ini. Perumpamaan tentang talenta, bahwa setiap orang, semua kita kelak harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara beriman, bagaimana kita melihat di sini bahwa hidup itu karunia. Pada ayat yang ke-15 pembacaan kita, dikatakan tiap orang menerima talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. 5, 2, 1 atau 1, 2, 5. Tuhan memberi demikian. Bukan berarti pilih-pilih. Tapi kita lihat pada kalimat terakhir, ayat 15 ini mengatakan, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi diberikan karena Sang Tuhan tahu bagaimana hambanya. Diberikan menurut
kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Sang Tuhan memberikan kesempatan kepada masing-masing hambanya untuk kembangkan talenta. Lalu ketika dia datang nantinya laporkan, pertanggungjawabkan. Sekalipun itu satu, juga diberikan. Satu bukan nol. Jadi tetap punya nilai. Dan kita lihat, ketika Sang Tuhan berangkat dan pergi, ketika kesempatan diberikan kepada para hamba, kita mau menghayati di sini, dari hasil yang ada, ternyata tidak semua yang menerima kesempatan berharga itu sungguh menghargainya. Ini pembelajaran yang sangat berharga, bahwa orang harus menjalani kehidupan dengan tanggung jawab. Dan kelak Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban tiap orang. Bagaimana kesiagaannya, bagaimana kesungguhannya. Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Tuhan sudah karuniakan talentanya. Tuhan sudah memberikan kebaikannya. Dan hal yang penting, jangan main-main dengan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita pada saat ini, kembangkanlah talentamu. Apa yang kita lihat dari perumpamaan tentang talenta, ada 3 hal. Bahwa diberikan modal. Setiap orang, sekalipun berbeda-beda, diberikan kesempatan. Setiap orang. Kemudian diberikan kepercayaan kepada setiap orang. Talenta, anugerah Allah sudah diberikan. Kita lihat dari hamba yang 1, hamba yang 2, dan hamba yang ketiga. Hamba yang 1 dan kedua punya pribadi yang benar-benar menyadari, punya kemauan yang kuat. Dia untuk gali potensi yang ada. Sehingga ketika diberikan kesempatan dengan modal, entah itu 5 dan 2, mereka kembangkan itu. Mereka gali potensi yang ada dan mereka bersyukur. Sehingga Sang Tuhan menyatakan ketika dia kembali, baik sekali perbuatanmu itu. Kita perhatikan ayat 21. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini yang dituai dengan apa yang sudah diperjuangkan, dengan apa yang sudah ditabur. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Jelas dia tidak tahu bersyukur. Bahkan dia punya pikiran jahat. Dia tidak melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, disinilah kita melihat bersama. Selama masih ada kesempatan. Kita yang sudah diberikan modal, kita yang sudah diberikan kepercayaan. Bagaimana kita mampu untuk mengembangkan itu di dalam waktu yang sesungguhnya terbatas ini. Bagaimana kita bertanggung jawab dalam segala hal yang dipercayakan kepada kita. Talenta, potensi diri.
dan hal-hal lainnya. Kembangkan setiap potensi yang dipercayakan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Dan jelas dikatakan berkat Tuhan akan dirasakan oleh setiap pribadi. Semua diberikan. Bertanggung jawab. Maka sukacita boleh dinikmati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini dalam persekutuan bersama dengan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB, kita merayakan 40 tahun usia pelayanan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB, tepatnya pada tanggal 11 Juli yang lalu. Apa yang disampaikan berdasarkan kebenaran, baik untuk para bapak, untuk semua kita. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan. Dan bicara tentang iman atas apa yang Tuhan percayakan. Iman ini tidak nebeng. Ya. Sehingga jangan berpikir, oh papa rajin ke gereja, mama ya walaupun tidak terlalu rajin, anak-anak oh sudah ada papa kok yang mewakili. Tidak demikian. Setiap kita diberikan kesempatan. Setiap kita diberikan modal. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan. Mari. Dalam kondisi kita sekarang ini, dalam keterbatasan justru akan semakin memacu kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang Tuhan percayakan. Kita akui dalam keterbatasan saat ini, terbanyak yang kita lakukan ya dari rumah. Tetapi biarlah dengan kondisi yang seperti ini, mari kita terus nyatakan kesungguhan diri, nyatakan semangat, punya semangat juang yang ada. Sehingga dengan demikian kita harus terus berjalan, harus berjuang. Tapi kita harus meyakini bukan berjuang sendiri. Di sini perlu juga menjadi catatan penting. Jangan kita berpikir bahwa supaya selamat ya bergantung pada apa yang kita lakukan. Sebenarnya bukan demikian. Tapi bicara tentang kekekalan, bicara tentang keselamatan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Seberapapun hasilnya, itu sangat berarti bagi Tuhan. Sehingga ketika diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Dan kita juga harus memahami bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan kita berjuang sendiri, senang sendiri, bahkan mau selamat sendiri. Tidak. Kita lihat Nuh, dia bawa keluarganya untuk mengalami keselamatan yang Tuhan sediakan. Sebagai kepala keluarga, dia bawa sepenuhnya anggota keluarganya. Ya, ini juga yang dapat diteruskan oleh para bapak. Sebagai kepala keluarga, untuk terus berjuang, untuk meneruskan kepada keluarga atas apa yang Tuhan percayakan. Bawa keluargamu di hadapan hadirat Tuhan.
Lakukan tanggung jawab dalam keluargamu untuk menikmati kekekalan yang Tuhan sediakan, menikmati berkat yang Ia anugerahkan. Berjuanglah terus, teguhkan iman, tangguh dalam berkarya, kembangkan talenta untuk jadi berkat. Moto PKB tangguh dan luas, gitu ya. Ya, menjadi bapak yang tangguh ketika mampu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Dan juga bawa keluarga untuk dapat menikmati nilai kekekalan dengan apa yang dapat kita kembangkan, dengan apa yang kita nyatakan menjadi berkat untuk keluarga dan orang-orang sekitar kita. Dan juga bagaimana menghadirkan diri secara luas dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan, dengan menghadirkan diri untuk semua orang bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari, Tuhan sudah berikan kita kelengkapan dengan berbagai talenta untuk hadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaannya. Dengarkan suara Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan, muliakan Tuhan dengan apa yang Dia percayakan kepadamu, dan biarlah itu menjadi berkat bagi anggota keluarga kita, bagi orang-orang sekeliling kita, dan bagi semuanya. Sehingga keselamatan yang Tuhan sediakan akan menjadi bagian kita, bagian keluarga kita, bagian persekutuan kita, dan bagian orang-orang sekeliling kita yang dengannya Tuhan mengasihi semuanya dan berharga semuanya di hadapan hadirat Tuhan. Kembangkan talenta yang ada. Waktu kita terbatas, dan di dalam batasan waktu, di tengah kasih Tuhan yang tak terbatas itulah kita hadirkan diri. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, diberkatilah semua kita yang dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dan akan menikmati sukacita dalam sukacita sorgawi. Terpuji nama Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pujian, mari hitunglah talenta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan gereja segala abad dan di semua tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita dalam sikap yang sempurna dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Syukur bagimu ya Allah atas karunia-Mu dalam karya selamat Tuhan untuk semua kami. Terima kasih untuk setiap bentuk kepercayaan Tuhan kepada kami, bahwa melalui kebenaran firman Allah boleh kami hayati. Tuhan sudah memberikan kami berbagai hal. Tuhan sudah memberikan kami karunia, talenta, potensi diri kami. Dan biarlah kami dimampukan mengisi kehidupan ini dengan mengembangkan potensi diri kami, mengembangkan talenta atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahwa Tuhan lebih tahu siapa kami dan bagaimana kami. Oleh karenanya kepada kami diberikan segala sesuatu yang harus kami daya gunakan, yang harus kami gandakan, yang harus kami kembangkan, dan pertolongan Tuhan menaungi kami. Saat ini dalam sukacita bersama kami mau berdoa bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB di usia 40 tahun pelayanan dan kesaksian. Ada banyak talenta yang sudah dianugerahkan kepada para bapak. Ada banyak kesempatan yang sudah diberikan. Dan berkati para bapak dalam melaksanakan tanggung jawab lewat karya kehidupan, baik pekerjaan, usaha, aktivitas lainnya, bahkan dalam hidup iman, dalam doa, dalam penyerahan diri, bahkan sebagai kepala keluarga membawa keluarga, istri, anak, bahkan cucu. Tuhan berkati dengan tugas tanggung jawab yang boleh dilaksanakan. Pengabdian mereka, tanggung jawab mereka akan berkenan bagi Tuhan. Berkati setiap keluarga, dari setiap milik Tuhan untuk juga melakukan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga baik para orang tua, baik anak-anak, baik kaum keluarga lainnya, mampu memanfaatkan setiap waktu untuk sesuatu yang punya nilai kekekalan. Mampukan kami Tuhan di dalam melakukan hal ini. Arahkan kami Tuhan dengan terus berfokus kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, keluarga kami masing-masing dan pribadi kami juga akan menikmati karunia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dalam persekutuan ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, aparatur negara, pemerintahan di tingkat pusat, pemerintahan provinsi, bahkan juga di daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Tuhan lihat kondisi kami dan berkati keberadaan kami serahkan pada Tuhan. Kami bersama bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami bersama menyerahkan keberadaan ini. Dan kami bersama menantikan pertolongan Tuhan yang tiada pernah berhenti. Untuk kami boleh menikmati karunia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Pulihkan negara kami, pulihkan semua orang yang terpapar virus corona. Hanya dengan pertolongan Tuhan kami boleh sehat, kami boleh sembuh setiap orang yang berserah diri penuh. Sehingga semua kami mampu mendukung program pemerintah dengan menjalankan hidup yang sehat, menjalankan keberadaan kami dengan taati protokol kesehatan. Dan kami sama-sama akan menikmati pemulihan negara ini.
Kami berdoa bagi setiap gereja dalam wujud pelayanan. Kami berdoa bagi setiap pribadi yang berjuang saat ini dalam sakit mereka. Tuhan tilik mereka. Mereka yang mengalami duka cita. Kami serahkan Bapak Joko Suyono, kami serahkan Ibu Rina Widi Cahyo Nugroho, kami serahkan keluarga almarhumah Ibu Mami Suparmi. Dalam duka cita mereka hiburkan. Dalam kehilangan mereka Tuhan ada bersama untuk menaungi mereka. Dan bahkan setiap orang dengan kondisi masing-masing. Mereka yang sakit berkepanjangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sakit yang lainnya Tuhan juga tahu kondisi ini. Ke dalam tangan kuasa Allah kami berdoa bagi kehidupan kami dan sekitar kami. Tuhan berkarya dan menaungi kami. Terima kasih, kami mau menikmati semua pertolongan Tuhan. Dan kami hadirkan diri kami dengan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Diberkati Tuhan, baik para pengurus dan semua anggota persekutuan bersama dengan kelima unsur pelkat yang lainnya. Tuhan berkati pelkat pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan dan persekutuan kaum lanjut usia. Sehingga secara bersama-sama boleh berjalan mewujudkan pelayanan yang ada. Memberkati pelayanan seutuhnya dari semua jemaat dan memberkati semua orang dari setiap keberadaan dan pelayanan yang boleh berlangsung saat ini juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, semua waktu dan kesempatan telah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lanjutkan karya dan layan kita bersama. Dengan ketulusan memberi, kita lakukan diakonia atau memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10 menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban
persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat kami jemput bangkit berdiri dan marilah kita naikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini, bersama semua jemaat dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini memperingati ulang tahunnya, kami muliakan nama-Mu. Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup, kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu. Kiranya dialami semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 18 Juli 2021. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Saudara Yunus Rangan, GPM Jemaat Biru Seram Barat, dengan Saudari Tiffany Saverina Prastika dari sektor Galilea, dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 9 pagi di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Kamis 22 Juli 2021 pukul 18 dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Galilea. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini, dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 24 Juli 2021. Pelimpahan pemberkatan perkawinan kudus. Telah dilaksanakan pemberkatan perkawinan kudus Saudara Roland Mardianto, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda, Medan, dengan Saudari Jelita Maria Tulenan dari sektor Efrata. Hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, tempat Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda asal Katedral, Medan. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Sununing Tias dari sektor Galilea pada hari Sabtu 10 Juli 2021 dalam usia 69 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu
10 Juli 2021 di Taman Makam Umum Delta Praloyo. Bapak Widi Cahyo Nugroho dari Sektor Haleluya pada hari Sabtu 10 Juli 2021 dalam usia 48 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 di TPU Sidowaya. Ibu Mami Suparmi dari Sektor Eden pada hari Kamis 15 Juli 2021 dan dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di Taman Makam Umum Delta Praloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Bethesda English Course. Bethesda English Course membuka kembali pendaftaran kursus bahasa Inggris untuk anak SD kelas 1 hingga SMP kelas 2. Kursus ini diadakan 1 kali pertemuan per minggu setiap hari Sabtu sore pukul 16.30 hingga 17.30 WIB. Program online, aplikasi Zoom dan Google Classroom. Link pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat Elektronik. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Shalom, hello everyone. Kurang percaya diri dengan bahasa Inggris kalian? Atau bingung cari tempat kursus yang oke? Kini itu semua sudah berlalu guys. Mau intip rahasianya? Bethesda English Course is the best answer. BEC membuka 8 kelas, yakni Matthew A, Matthew B, Mark, Luke, John, Timothy, Genesis, and Ecclesiastes. Sistem pembelajaran secara daring menggunakan platform Zoom dan Google Classroom. Kelas BEC akan dimulai pada 7 Agustus tahun 2021. Kelas akan diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 16.30 hingga 17.30. So, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dan jadilah bagian dari Bethesda English Course. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 18 hingga 24 Juli 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat Elektronik. Jika ada koreksi agar menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Terima kasih atas pelayanan ibadah hari Minggu kepada Ibu Pendeta Lucia Toisuta P5 dan semua pelayan yang bertugas. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-40 PKB GPIB. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pada tanggal 11 Juli 2021, 40 tahun sudah usia pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa. Duka-duka, jatuh bangun, susah senang, gumul juang dalam pelayanan
dan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, mewarnai perjalanan panggilan dan pengutusan Pelkat PKB GPIB. Tidak dapat dihindari bahwa waktu terus bergulir, maka semangat untuk tetap melayani bukan dilayani, serta tangguh dan luas terus diuji di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita sekitar 17 bulan ini, yang akhir-akhir ini kasusnya semakin meninggi, mencapai rekor tersendiri di bangsa kita tercinta. Sementara di sisi yang lain, pemerintah juga terus dengan gencar melakukan program vaksinasi demi mewujudkan herd immunity atau kekebalan massal. Pandemi COVID-19 mengubah cara dan pola aktivitas kehidupan yang diprediksi menjadi normal baru. Bagaimana kesiapan kita, baik dalam aspek kesiapan mental, spiritual, fisik, dan finansial? Sudah banyak bantuan sosial diadakan, vaksinasi juga sudah semakin digencarkan. Tapi apakah itu cukup membuat damai sejahtera? Pola aktivitas baru secara daring, seperti bekerja, belajar dari rumah, rapat, diskusi, seminar virtual, juga ibadah virtual, dan lain-lain. Mata kita dipaksa berinteraksi dengan layar kaca, dengan berbagai jenis kualitas dan ukuran. Pikiran kita juga terus digempur dengan berbagai pertanyaan atau bahkan kecemasan terkait dengan ancaman dan bahaya kesehatan yang mengintai, juga ancaman terhadap kondisi finansial karena resesi. Lalu bagaimanakah kita merespon dan menjawab situasi yang serba menantang seperti sekarang ini? Bagaimana batin kaum bapa yang menjawab panggilan dan pengutusan? Mata batin yang mengingatkan janji, ya dengan segenap hatiku. Mata batin yang peka terhadap mereka yang memerlukan pertolongan di masa pandemi ini. Bagaimana wujud dan implementasinya? Jujur saja, terkadang kita dapat merasa letih, jenuh, dan tak berdaya. Beberapa minggu lalu, kita hampir yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kini pandemi seperti labirin yang tiada ujungnya. Sedangkan di hadapan kita seakan ada kabut tebal menghalangi visi masa depan kita. Kita dengan lirih bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Oleh sebab itu, marilah kita terus tingkatkan frekuensi doa dan perenungan firman Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita saat ini dan di misteri masa depan yang akan datang. Teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan agar anugerah-Nya mendatangkan segala yang baik atas kehidupan kita dan seluruh umat manusia serta seluruh ciptaannya. Jangan berikan diri kita dikuasai oleh ketakutan berlebihan. Kita harus berjalan maju walau di depan penuh kabut. Kembangkanlah talentamu di tengah masa sulit ini. Majulah walau setapak demi setapak, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Meski dunia ini akan terus berubah sesuai perkembangan zamannya dan generasi demi generasi baru akan lahir dalam kehidupan normal yang mungkin sama sekali baru. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Injil Tuhan adalah kabar baik sepanjang masa yang harus kita wariskan kepada anak cucu melalui kebiasaan membaca Alkitab setiap hari dan melalui praktek dalam kehidupan nyata sebagai buah lebat dan manis dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Mari segenap kaum Bapak GPIB, jadilah teladan dalam keluarga, persekutuan, jemaat, dan juga bagi masyarakat. Mari segenap warga GPIB, hadirkanlah karya nyata dalam diakonia yang memberkati dan mentransformasi kehidupan sesama. Salam sehat, penuh damai senantiasa.
Tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tetaplah menjadi kuat dan saling menguatkan. Tetaplah tenang dan saling menenangkan. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dan saling mengingatkan dalam menjaga kesehatan bersama. Ikutilah anjuran-anjuran pemerintah dan tenaga medis dan dukung kegiatan vaksinasi demi terwujudnya keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kuat, sehat, dan sejahtera. Dirgahayu Pancawindu PKB GPIB. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Teruslah kembangkan talentamu. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan. Dan ketuklah hati Allah. Nikmatilah karunia-Nya. Kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klik gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klik gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, yang benar adanya, amin, amin.